apakah mereka harus bayar pajak, Pak? Karena kan ini nutup modal aja enggak gitu. Kalau pajak bikin kamu nggak bisa tidur, kami punya solusinya. Jangan khawatir. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya di sini Novan yang akan membawa acara podcast ini selama beberapa menit ke depan. Dan untuk itu, pada kesempatan episode pertama kali ini, saya akan membahas mengenai insentif perpajakan pada saat wabah COVID-19. Oke, untuk itu saya sudah mengundang para narasumber yang cukup kompeten di bidangnya pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah Pak Konstan. Halo Pak Konstan, gimana kabarnya? Halo Pak Novan. Iya, boleh dijelaskan sedikit Pak Konstan? Bapak dari perwakilan dari mana? Sebagai tenaga expert di bidang apa? Oke, baik Pak Novan. Kebetulan saya perwakilan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan, ya. Sekarang saya bersama partner saya, Pak Albert, yang ada di sini. Kami berdua dari perusahaan yang sama ingin membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan berusaha untuk menjelaskan sedikit tentang pajak. Selamat siang juga Pak Albert. Halo Pak. Ya, siang Mas Novan ya. Saya panggil Mas saja ya Mas ya. Yes, boleh Pak. Silakan, salam Pak. Semangat PSBB buat semua pemirsa. Baik. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya baik, tapi ya beginilah, saya sudah 6 Senin saya di rumah loh. 6 Nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah lihat mall ya? Lihat mall lagi. Kalau mall dari rumah bisa ada kelihatan, ada satu mall kelihatan dari depan rumah. Nggak pernah ke mall ya. Mainnya ITC terus. Iya. Terima kasih Pak Albert sudah meluangkan waktunya sama-sama untuk bisa mengisi sebagai narasumber di podcast episode pertama ini. Kemudian saya tadi nggak diterima kasih. Oh iya Pak, terima kasih juga Pak Konstan. Oke, Pak. Sela-sela kesibukannya. WFH ya Pak, kantornya Pak ya hari ini Pak ya? Ya, WFH kita. Sudah berapa lama Pak? Kita sudah 4 minggu lah ya. Iya, pertama kali pemerintah menganjurkan untuk work from home. Iya, pasti kita sudah langsung ikut kita. Kita taat kok, Pak. Saat ya. Taat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita juga kedatangan tamu ini, salah satu pelaku usaha di Jakarta tentunya. Korban ya Pak ya? Iya, Pak, kira-kira benar. Korban saya. Selamat siang Ibu Natasha. Iya, selamat siang Mas Novan. Ya, gimana Bu kabarnya? Ya, puji Tuhan baik, walaupun agak sedang sulit ya sekarang. Kita semua tahu lagi masa-masa seperti ini. Jadi usaha saya juga sedikit terhambat lah. Oh iya, di bidang apa Bu usahanya Bu kalau tahu? Kebetulan saya restoran. Jadi saya baru buka restoran ini itu awal tahun, Januari 2020 kemarin. Oh baru? Baru jalan 4 bulan berarti ini. Tapi udah rugi terus Pak gitu. Waduh, rugi terus. Makanya tuh. Di lokasinya di mana Bu kalau boleh tahu Bu? Saya kebetulan buka di Senopati, Jalan Suryo, Selatan. Gitu. Mahal itu investasinya. Iya, makanya Pak. Keluar di awalnya mahal. Anak gaul banget ya Bu Natasha. Iya, betul. Oke. Sebelumnya Ibu Natasha sudah punya NPWP Bu? Jadi gini Pak, sebelumnya memang saya pekerja kantoran di sebuah kantor swasta di Jakarta juga. Selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu saya sama partner saya ini nabung. Jadi kita berdua memutuskan untuk buka usaha restoran kayak gitu. Bagus. Dulu kantornya di Fatmawati ya Bu? Kenapa tahu Pak? Makanya dekat situ ya bikin. Nebak aja. Iya, jadi surveinya yang dekat-dekat aja sekitar selatan gitu. Oke, baik sekali.
seru sekali pembicaraan kita pada hari ini. Kita lanjut saja untuk sesi yang pertama, yaitu siapa sih pembayar pajak setia menurut narasumber kita pada hari ini. Mungkin saya bisa mulai dari Pak Konstan dulu ya Pak ya. Siapa Pak menurut Bapak pembayar pajak setia itu Pak? Baik, para pembayar pajak. Baik. Jadi gini Pak Novan, selama ini kan kita mengenalnya istilahnya wajib pajak, ya kan? Nah, sekarang kita menggunakan para pembayar pajak. Lebih tepatnya bahwa bagi orang yang masyarakat yang punya NPWP ataupun tidak punya NPWP, mereka tetap melakukan pembayar pajak. Makanya kita katakan para pembayar pajak. Sehingga akan lebih tepatnya kalau ke depan itu kita menggunakan pembayar pajak, bukan wajib pajak lagi. Oh gitu Pak ya? Ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan begini Pak. Iya boleh Pak, silakan Pak Albert. Ya silakan Pak. Jadi gini, kewajiban perpajakan seseorang itu sebenarnya sesuai undang-undang KUP bukan karena dia punya NPWP. Ya, jadi mulanya kewajiban itu sebenarnya bukan sejak punya NPWP, tetapi sejak yang bersangkutan. Kalau untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi itu sejak yang bersangkutan penghasilannya di atas PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau untuk badan usaha seperti Bu Natasha tadi itu kalau nggak salah bikin join ya Bu ya, bikin betul. usaha dengan temannya, bikin PT ya. Nah, kalau itu sejak dia berdiri kemudian punya NPWP dan running perusahaannya. Jadi akan saya sampaikan itu begini. Kalau seseorang sudah penghasilannya di atas PTKP, ya, kemudian dia belum punya NPWP, ya, itu ketika nanti dia punya NPWP, orang pajak itu bisa melihat bahwa Anda itu kewajibannya sebenarnya bukannya pada saat punya NPWP bisa dihitung mundur, gitu loh. Sejak dia punya kewajiban melampaui PTKP, ya. Kalau perusahaan itu kan belum tentu ketika dia berdiri, ya legalitasnya ada, punya NPWP, belum tentu dia itu punya penghasilan, kan? Jadi kewajiban perpajakan dia ketika dia telah mendapatkan penghasilan dan penghasilannya itu memperoleh untung, seperti itu ya. Kalau saya tambahin istilah tentang pembayar pajak tadi, saya sepakat dengan Pak Konstan, karena kita pada dasarnya tanpa punya NPWP pun bayar pajak. Contohnya nih, sekarang para pendengarnya sekalian ya, mungkin saat ini kita ngobrol kan sambil kita minum minuman kaleng, ya, minum aqua atau minum kemasan, mungkin minum yogurt atau apa. Iya, itu kan sebenarnya ya sambil makan snack. Sebenarnya kita udah bayar pajak tuh, lagi bayar pajak nih sambil denger acara ini kita bayar pajak. Tanpa ada NPWP pun sudah bisa bayar pajak. Makanya nomenklatur atau istilah pembayar pajak itu memang lebih tepat untuk digunakan. Mudah-mudahan ini kan sedang masuk dalam prolegnas ya, jadi perubahan undang-undang perpajakan itu sedang dibahas di DPR. Salah satu usulannya aja mengubah nama wajib pajak menjadi pembayar pajak. Begitu Pak, Mas Novan. Oke, berarti itu tadi ya, siapa aja sih yang harus membayar pajak atau siapa saja sih si pembayar pajak ini ya. Oke, kemudian kita lanjut kepada bagaimana sih dengan adanya wabah COVID-19 saat ini yang sedang terjadi, bagaimana situasi kondisi bisnis ya? Mungkin kita mulai dari pelaku bisnis dulu, ini sama Ibu Natasha, bagaimana Ibu bisnisnya pada saat ini Bu? Jadi seperti yang tadi saya sudah ceritakan, garis besarnya saya baru buka itu benar-benar baru Januari. Kemarin, Januari 2020. Tapi pertengahan Maret itu terpaksa kita juga stop, jadi nggak bisa ada pelanggan yang makan di tempat. Terus kebetulan juga kita belum punya delivery sendiri, gitu. Jadi kita memanfaatkan ojek online, ya seperti saya sebut aja ya GoFood, GrabFood, gitu. Kita partner dengan GoFood dan GrabFood, gitu. Tapi tetap aja sih kurang menurut saya, karena
Mungkin walaupun saya restoran, setiap orang yang di rumah aja itu semuanya juga pasti mengandalkan GoFood dan GrabFood, tapi mungkin untuk jenis makanannya mereka lebih prefer ke yang fast food mungkin ya. Saya kan bukanya ini tuh nama restoran saya itu Sambal Nusantara. Jadi itu makanan-makanan yang Indonesian food gitu. Jadi mungkin kurang diminati juga seperti itu sih. Walaupun kita juga sudah promosiin gitu di platform kita di Instagram untuk potongan diskon, tapi tetap aja nggak efek gitu. Jadi sebenarnya kita masih rugi terus, tapi kita berusaha buat tetap buka sih begitu, Pak. Oke. Kalau untuk dari sisi cash flow-nya sendiri, Bu? Pastinya tersendat. Jadi semenjak Februari itu kan mulai sepi. Saya juga maksudnya kita nggak ngecek pasar seperti apa, tapi mulai sepi. Entah mengapa, mungkin orang-orang juga udah was-was, udah wanti-wanti, nggak mau makan di luar gitu ya. Mereka lebih prefer untuk makan di rumah. Jadi udah sepi dan agak kesulitan jujur untuk membayar gaji para karyawan saya gitu. Dan karyawan saya pun inisiatif sendiri. Mereka pulang kampung sendiri sebelum dilarang untuk pulang kampung. Ini mereka beberapa udah ada yang pulang. Jadi saya dari 15 karyawan sekarang tinggal 8. Karena beberapa dari mereka itu pada pulang sebelum dilarang. Jadi ya saya pikir ya udahlah saya kasih aja, toh dengan mereka nggak bekerja kan berarti saya nggak perlu bayar gaji gitu. Tapi tetap aja sekarang rugi, jadi harus keluarin dari tabungan saya sendiri juga gitu untuk membayar gaji para karyawan saya gitu. Wah, Nah makanya nombok ya, Bu. iya, makanya saya gimana ya Pak, kalau misalkan dari sisi pajak sebenarnya saya ada kelonggaran nggak sih untuk saya nih sebagai pelaku bisnis gitu? Menurut Pak Albert gimana? Ya. Kalau urusan longgar ya. Gimana nih Pak Albert dengan kondisi bisnis seperti ini, Pak? Ya, ini kayaknya kalau dengar cerita Mbak Natasha ya, ini kayaknya dia curhat ini di sini ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi ya. Gini Mbak Natasha, Mas Novan. Jadi sebenarnya memang pemerintah di awal-awal itu sudah sebelum PSBB berlaku itu awal kita pandemik ini memang ada terbit namanya PMK ya, PMK nomor 23 tahun 2020 itu tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Oke, diulangi Pak, PMK 23 garis miring PMK garis miring PMK 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Berlakunya itu April, 1 April 2020 ya. Ini salah satu insentif yang pemerintah berikan. Memang ada lagi, bukan insentif tapi namanya kemudahan, yaitu relaksasi penyampaian laporan tahunan. Karena kebetulan pandemik ini pas banget kok rame-ramenya di saat kewajiban pajak itu sudah harus dipenuhi untuk tahun pajak 2019. Iya, betul ya. sekali. Jadi harusnya kan Maret ini kan 2020 ini orang pribadi kita semua ini harus menyampaikan laporan pajak tahunan kita 1770 itu tanggal 31 Maret terakhir. Nah, tapi pemerintah memang memberikan kelonggaran. Waktu itu sudah diterbitin siaran pers nomor 9 tahun 2020 itu keluar tanggal 15 Maret kemarin, itu bahwa kita yang orang pribadi dikasih kelonggaran masukin SPT paling lambat itu akhir April 2020. Oke, itu untuk orang pribadi. Iya, orang kalau badannya tetap sama, dia tetap April 2020. Jadi kita dibarengin tuh untuk SPT baik orang pribadi maupun untuk badan usaha ya, jadi barengan. Tapi kemarin tuh hari Jumat itu kemarin tanggal April itu tanggal 18 itu terbit lagi surat siaran pers itu dari DJP itu memberikan kelonggaran kepada orang pribadi dan badan, yaitu orang pribadi yang melakukan pembukuan
Ya, jadi orang pribadi dan yang melakukan pembukuan dengan perusahaan, karena kalau perusahaan atau badan usaha ini kan wajib pembukuan. Ya. Itu tidak diperpanjang masa penyampaiannya, tapi diberikan kelonggaran penyampaian dokumen pendukung laporan keuangannya itu sampai bulan Juni 2020. Nah, jadi PT dan orang pribadi itu nanti untuk sampai April ini hanya ditentukan untuk lampiran-lampiran formulir yang dokumen pendukungnya itu tidak selengkap kalau masa normal gitu. Jadi dikasih waktu sampai Juni 2020. Ya wajar ya, karena kan dia itu kan banyak tuh kalau pembukuan kan harus jelas ya, lengkap. Jadi nanti kalau untuk untuk masa PSBB ini hanya beberapa dokumen pendukung saja yang disampaikan. Itu tadi maksudnya perusahaan yang melakukan pembukuan. Nah, perusahaan wajib, semua perusahaan wajib melakukan pembukuan. Oh gitu. Kalau orang pribadi, kegiatan usaha orang pribadi, misalnya kayak Bu Natasha bikin restorannya hanya sendirian, dia bisa pilih, dia bisa pakai pencatatan, dia bisa pakai pembukuan. Nah, kalau dia bentuknya berdua dengan temannya bikin PT, maka wajib melakukan pembukuan. Iya, saya buat pembukuan sih. Pembukuan ya. Jadi kalau sedikit mau menambahkan ya Mas Novan, saat ini kan kantor pajak juga kondisinya tutup ya. Ya. Ya, gitu. Pelayanan tatap muka itu sudah tidak ada. Jadi kalau Bu Natasha kayaknya jarang deh ke KPP. Iya, kan saya ada ini sendiri sibuk juga, ya, Pak. lagi sibuk ya. Sibuk ya. Sibuk mereka libur, kita tetap harus lapor ya. Ya, tetap. Iya, jadi kan mereka nggak libur, Bu. Mereka nggak libur. Oh, nggak libur. Nggak beroperasi aja gitu ya. Iya, jadi kalau diperhatikan ada pengumuman TPT pelayanan terpadu ini sudah tutup sampai 29 Mei. Ya, itu yang baru ya sampai 29 Mei. Bagi teman-teman nih akan lebih mudah ya Pak Albert ya kalau mereka udah bisa e-filing ya. Ya, betul. Jadi, bagi yang belum, Pak? Bagi yang belum akan sedikit lebih sulit karena harus kirim melalui pos. Melalui ada sarananya, mereka bisa bertanya untuk yang belum e-filing itu masih bisa dibantu. Itu melalui jalur telepon hotline itu di 1500 atau kalau anak-anak medsos, anak milenial sekarang pakai Twitter, masuk aja ke @kering_pajak Twitter di situ langsung minta bantuan dari situ bisa juga. Oke, sudah dimudahkan ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Nah, kemudian kita lanjut nih Pak. Insentif. Dari paparan tadi yang sudah Bapak jelaskan, dan kemudian sejauh mana sih Pak artinya peraturan-peraturan tadi yang sudah dibikin? PMK 23 ya. Iya, sejauh mana peraturan tadi yang telah diterbitkan itu implementasinya terhadap perpajakan pada saat wabah COVID-19 ini, Pak. Iya, tadi memang sebenarnya karena kita tadi menjelaskan dulu mengenai pelayanan WFA, tadi saya belum selesai, saya sudah sebut peraturannya. Bentuk insentifnya itu adalah ada 4 ya insentif. Cuma ini yang harus dicatat nih. Mungkin mohon maaf ya Mbak Natasha ya, kalau kegiatan usaha Ibu tidak termasuk dalam perusahaan-perusahaan kegiatan usaha yang mendapat insentif dengan PMK 23 ini, Bu. Kenapa tapi mana tahu pilih kasih gitu ya Pak? Bukan. Rugi juga sebenarnya saya. Jadi gini, saya jelasin dulu ya Bu ya. Siapa tahu Ibu masih Mbak Natasha bisa ya memberitahu mungkin punya usaha lain yang atau punya kolega atau punya keluarga yang punya kegiatan usaha yang dimaksud di dalam PMK 23 2020. Yang pertama, untuk insentif yang pertama adalah PPh pasal 21, Bu. PPh karyawan ya. Ini diberikan kepada perusahaan dengan kegiatan usaha itu atau itu KLU ya. Di PMK itu namanya KLU, klasifikasi lapangan usaha. Tapi kalau secara umum namanya KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu ada di Perpres nomor 19 tahun 2017. Nah, itu ada 440 jenis perusahaan ya yang mendapatkan insentif PPh pasal 21. Apa yang dimaksud di sini adalah bahwa
karyawannya itu dibebaskan dari pembayaran PPh. Ya, pembayaran PPh pasal 21 untuk karyawan dari bulan April 2020 sampai September 2020. Itu nanti pajaknya itu yang nanggung pemerintah, namanya DTP. Jadi pembebasan itu, pembebasan pasal 21 itu ditanggung pemerintah. Nah, syaratnya adalah karyawan tersebut yang pertama, berpenghasilan tetap dan teratur. Kalau disetahunkan, tidak lebih dari 200 juta. Ya, Pak Konstan ya. Jadi, dia gaji sebulannya 20.000, sorry, maaf, saya koreksi. Kalau gajinya 20 juta sebulan, maka Dikit amat Pak, 20.000 Pak. Iya. Ya itu ya ojol kayak 20.000. 200 juta. 20 juta, kalau dikalikan 12 kan 240. Maka dia tidak termasuk yang dibebaskan. Nah, yang menarik, kalau dia baru bekerja, misalnya 6 bulan. 6 bulan. Dia baru bekerja misalnya 6 bulan yang lalu. Sekarang sudah terdampak corona kayak gini, dia lagi. Nah, ketika dihitung 1 tahun, misalnya gajinya itu, let's say kita bilang gajinya 20 juta juga. Walaupun dia baru 6 bulan, tapi kalau 20 juta dikalikan 12 jadi 200, tidak termasuk yang dapat pembebasan PPh pasal 21. Disetahunkan. Disetahunkan. Jadi ya itu pengertian disetahunkan. Yang kedua, perusahaan ini tadi ya yang membayar gajinya tempat dia kerja itu telah ditetapkan oleh Menkeu sebagai perusahaan KITE, Pak. Itu kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi nah makanya tadi saya minta maaf ini Mbak Nasya ya, mungkin perusahaan ibu kan bukan perusahaan kita. Nah, itu ya. Jadi ada 440 jenis, kemudian dia harus KITE. Nah, syarat yang ketiga adalah karyawan tersebut harus punya NPWP. Harus punya NPWP. Jadi baru dia bisa dapat dibebaskan. PPh pasal 22 impor nih. Nah, ini kalau misalnya impor ini mungkin perusahaan Mbak Natasha ngimpor juga kali ya, tapi persoalannya adalah di sini masuk dalam kategori KBLI yang ditentukan. Itu 2 jenis KBLI atau KMU. Semuanya ya berarti Pak. Ya, itu di PMK itu ada disebutkan ya, ada 102 jenis. Kalau tadi kan 440 untuk insentif pasal 21. Kalau insentif pasal 22 impor itu ada 102 jenis. Syaratnya juga bahwa perusahaan itu juga selain masuk dalam list 102 jenis di jiwa jenis KBLI yang ada di PMK itu juga dia ya harus ke ITE juga, ITE ya. Terus yang kemudian dia dapat pembebasan itu dengan melakukan permohonan. Ada namanya SKB, surat keterangan bebas. Jadi dia mengajukan permohonan untuk bebas dari pemungutan PPh pasal 22 impor ya. Kalau tadi PPh pasal 21 yang tadi kan sudah saya sebut ya, pembebasannya dari April, bulan ini dia bisa bebas sampai bulan September. Nah, kalau PPh pasal 22 impornya ini, itu SKB-nya diterbitkan sampai dengan 30 September 2020. Jadi pembebasannya itu berlaku sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan sampai dengan 30 September 2020. Berarti harus dari sekarang nih, ngurus ya kan? Kalau dia ngurus nanti berlaku, dia baru dapat bulan Agustus, cuma 1 bulan dia dapat pembebasan, Pak. Jadi ini harus diketahui. Masyarakat mungkin banyak nggak tahu itu, ya. Kemudian insentif yang ketiga, ini boleh saya teruskan ya? Ya, boleh Kak, silakan Pak. Nanti ditambahkan sama Mas Konstan. Insentif PPh pasal 25, angsuran bulanan. Ya, angsuran bulanannya ini adalah yang dia bayar setiap bulan perusahaan itu berdasarkan dari kurang bayar tahun sebelumnya. Nah ini juga berlaku hanya bagi 102 jenis KBLI tadi. Dengan syarat yang sama, perusahaan juga harus ditetapkan sebagai KITE. Ya. Kemudian insentifnya, pasal 25-nya ini, berupa pengurangan angsuran sebesar 30%. Nanti biar Mas Konstan menjelaskan apa yang terjadi kalau angsuran PPh pasal 25 itu mendapatkan diskon ya 30%
dari yang bulanan dia seharusnya dia bayar. Misalnya dari bulan Januari dia bayar misalnya let's say 100 juta, maka dia untuk masa diskon ini, masa diskon dari April sampai dengan September ini dia dapat pengurangan 30%, jadi tinggal 30 juta. Nanti tolong dibantu Mas Konstan ya. Ini untuk yang pembebasan ini kalau di peraturan disebutkan dia harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan. Jadi ya kebetulan di sini bagus ya, nggak usah harus minta SKB lah ya, menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Jadi dia memberitahukan secara tertulis ya, secara tertulis kepada kepala kantor tempat wajib pajak tersebut terdaftar secara langsung. Jadi dan disampaikan dengan sampai dengan masa pajak September 2020. Nah, segera juga ini ya. Kemudian yang terakhir insentif PPN. Insentif PPN itu dua jenis KBLI. Yang tadi PPN juga ya Pak ya? Ya, ini yang terakhir, ini yang PPN. Nah, kalau dia punya restitusinya tidak paling besar 5 miliar, maka dia bisa minta duluan dikeluarin, Pak. Restitusi ya Pak ya? Nah, kalau perusahaan itu sekarang lagi ada mengajukan restitusi, kalau dia maksimal 5 miliar, maka dia bisa namanya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Gitu ya. Jadi ada 4 ya Mas ya. Silakan. Berarti ada 4 ya Pak tadi ya. Relaksasinya insentif yaitu berupa pertama tadi PPh 21, kemudian untuk PPh impor ya Pak ya tadi ya. Dan kemudian angsuran PPh 25 tadi dikurangi 30%, yang terakhir adalah PPN. Oke, baik. Oh ya, saya tambahin. Kalau untuk masa pajak, sejak berlakunya ini, jadi sejak berlakunya PMK ini, 1 April, sampai dengan masa pajak September 2020. Ya, jadi tetap hanya sampai, insentif PPN itu hanya diberikan sampai dengan September 2020. Tapi ingat, untuk September 2020 ini kan disampaikan kan paling lama tanggal 31 Oktober 2020 ya. Kalau PPN kan bulan berikutnya dia untuk Oke. Mungkin dari Pak Konstan ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, jadi begini ya Pak Novan, terkait insentif ini juga teman-teman juga harus bijak ya dalam menggunakannya ya. Betul ya, kalau memang benar teman-teman terdampak kehadap COVID-19 ini ya teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ini. Kalau tidak, contohnya kayak tadi angsuran PPh pasal 25 itu kan dikurangkan 30% ya. 30% itu. Nah, kalau teman-teman kondisi penjualannya baik-baik saja, terus melakukan pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% itu, tentunya di akhir tahun mungkin teman-teman bisa lebih bayar. Jadi memang teman-teman juga biasanya kan kalau teman-teman ini apalagi Bu Natasha kayaknya mukanya takut kalau lebih bayar ya Bu. Kalau diperiksa Pak. Emang kenapa Bu kalau diperiksa? Ya malah aja kan harus ngasih unjuk data segala macam semua dipaksa gitu. Memang betul. Jadi begitu Pak Novan. Jadi teman-teman pelaku usaha ini memang harus, mungkin dalam hal ini harus jujur ya. Kalau kalian memang terdampak, ya bisa menggunakan fasilitas ini. Tapi kalau tidak terdampak, ya sebaiknya tidak menggunakan fasilitas ini gitu loh. Karena kalau tadi dilihat kan angsuran PPh pasal 25 itu sifatnya pemberitahuan, bukan memohon gitu. Jadi kita memberitahukan kepada pemerintah bahwa kalian ini kena dampak sehingga melakukan pengurangan angsuran. Gitu. Berarti kan logikanya nih Pak Novan ya, secara laporan keuangan, berarti kan ada penurunan penjualan dong, ya kan? Walaupun penurunan penjualan nggak mungkin 30% ya, kayak diskonnya. Mungkin kayak Bu Natasha ini kan tutup ya. Kayak Bu Natasha ini kan tutup, sehingga mungkin penjualannya nggak turun 30%, tapi memang sampai saat ini ya diberikan fasilitasnya baru 30% gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini, misalnya penjualan Bapak Ibu memang tidak terdampak, gitu. Penjualannya baik-baik saja, gitu ya. Kita berharap masih ada yang bisnisnya baik-baik aja, gitu, sehingga bisa membantu yang terdampak. Jadi kalau yang tidak terdampak ini, mereka menggunakan insentif ini, tentunya di akhir tahun ini akan menjadi lebih bayar, gitu. Jadi maksud saya, tadi Bu Natasha sendiri nggak mau kalau lebih bayar karena takut.
takut diperiksa ya. Karena Iya, lebih Pak. bayar 1 perak pun juga itu wajib diperiksa gitu. Jadi Nyulitkan gitu, sebenarnya ya. Jadi harus lebih bijak juga, lihat sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, harus lebih memahami. Jadi teman-teman bisa juga baca PMK 23 tahun 2020 itu. Bu Natasha juga bisa ya, Bu Natasha. Iya, Pak. Maaf ini kalau misalkan saya nyela sedikit, dari tadi kan yang dibahas itu skalanya skala yang besar ya, apalagi untuk apa tadi Iya, kan iya, namanya, iya. KLU ya, KLU yang KLU atau KBLI. besar-besar gitu Iya, maksudnya. Iya, iya. Maksud saya di sini Industri saya ya, kan Bu ya? Iya, betul. ya industri ya. Kalau saya kan di sini sebenarnya dalam kadarnya restoran, Iya, iya. apalagi bukan restoran yang besar gitu. Saya rasa banyak juga teman-teman saya yang punya usaha restoran Serupa ya. yang kecil-kecil gitu, tapi sekarang lagi pada kesusahan juga gitu. Jadi saya di sini mau mewakilkan juga kayak pertanyaan-pertanyaan dari mereka karena mereka rugi nih. Apakah mereka harus bayar pajak, Pak? Karena kan ini nutup modal aja enggak gitu. Iya, iya. Benar Saya juga paham, ya. saya paham. Maksudnya saya juga mau menjadi wajib pajak, pembayar pajak yang taat gitu. Saya juga nggak mau kabur atau nggak mau apa namanya ya ngakal-ngakalin gitu. Cuma kan kalau misalkan kondisinya seperti sekarang ini gitu, masa yang dibantu cuma apa industri-industri yang besar doang, Pak? Iya, iya, iya. Iya, sabar Bu, sabar Bu. Ya, gimana Pak Albert? Jadi Tadi gini. sudah berapi nih Bu Natasha. Ya, jadi memang saat ini yang ada barulah insentif-insentif yang tadi saya sampaikan dan relaksasi penyampaian laporan saja. Ya, jadi saat ini saya rasa sih pemerintah bukan hanya Ibu yang sudah mungkin komplain ya Bu ya, mungkin sudah sampai ke meja pemerintah bahwa bantuan itu mungkin diminta juga untuk bidang usaha lain. Karena yang terdampak itu kan semua, kecuali saya pikir, kecuali beberapa bisnis di bidang startup atau yang menggunakan gawai ya, atau bisa dibilang internet ya, itu mungkin tidak terlalu berdampak bagi bahkan mungkin malah banyak lebih untung. Contohnya kayak Zoom, ya kan? Kayak Hangouts, kayak Netflix karena banyak sekali orang justru Google segala macam otomatis itu tidak terdampak. Jadi kalau memang yang usaha-usaha seperti Ibu itu. Cuma dalam diskusi saya dengan beberapa teman yang berada di Kementerian Keuangan dan DJP juga saya sudah sampaikan saat ini mereka ya cobalah manfaatkan aja kalau memang mau, katanya Ibu minta pengajuan pengurangan saja PPh pasal 25 Bu. Cuma bisa ya Pak berarti. Ya kalau Ibu ya tadi itu kalau masuk dalam kategori perusahaan-perusahaan yang sesuai PMK 23 tahun 2020 pasti bisa. Ya, untuk yang lainnya mungkin bisa dicoba lah ya Bu ya. Mungkin bisa begitu. Ya gitu, saya sedih aja sih Pak, baru mulai tapi udah rugi. Ya, atau begini Bu, kan nanti sedih saya. Mungkin seperti yang saya dengan Pak Konstan sering mengadakan workshop itu kita mengajarkan tax planning ya Pak Konstan ya. Mungkin Pak Konstan bisa jelaskan sedikit. Ya, jadi gini Bu Natasha, ini kan kondisi Bu Natasha rugi ya. Sekarang gini, seperti Pak Albert tadi bilang bahwa kita punya NPWP, berarti kita sudah harus bayar pajak. Iya. Ya kan? Jadi nggak ada penghasilan ya. Memang kalau kondisi saat ini Ibu nggak punya penghasilan, Ibu nggak ada omset. Maaf nih Mas Konstan. Malah itu salah yang ngajarin, saya nggak tahu siapa yang ngajarin. Akhirnya kalau kita bayar pajak itu tiap tahun harus ada bayar, kita udah punya NPWP. Akhirnya malah dia ngarang-ngarang, itu nggak benar itu malah. Iya dong, iya dong. Kita memang nggak ada yang harus dibayar, kenapa kita bayar? Jangan berpikir itu nggak tahu ya. Yang jelas itu bukan tax history nggak ngajarin gitu ya. Iya sih ya, benar juga ya. Mentang-mentang kita sudah punya NPWP di akhir tahun. Maksudnya dipaksa-paksain diada-adain supaya katanya nggak begitu, orang pajak juga nggak begitu. Iya, saya berharap sih dilihat juga dari pemerintah karena saya sendiri sama restoran saya ini kita ngadain program. Jadi gini Pak, kalau misalkan ada yang pembelian via ojek online itu di atas 50.000 kita akan memberikan 1 kilogram beras gitu ke drivernya. Seperti itu. Jadi kan saya juga pingin gitu merasa diapresiasi. Walaupun saya udah rugi gitu kan, saya tetap mau membantu. Sabar Bu. Sama driver-driver ojek online-nya begitu loh. Kalau misalkan cuma dilihat yang
perusahaan-perusahaan gede kan saya rasa mereka juga ada ya dana cadangan gitu. Ini kita keluar Gini. dari tabungan kita sendiri uangnya. Iya. Gimana Pak? Ini ya, Bu Natasha, Iya. ini sebenarnya masuk ke gini, banyak yang sering dilupakan teman-teman pengusaha bahwa setiap hal yang mereka keluarkan, biaya-biaya yang mereka keluarkan, mereka lupa dalam mengarsip atau mendokumentasi bukti pendukungnya, gitu loh. Jadi Mbak Natasha ini ya bisa hal-hal yang seperti tadi kondisinya, pokoknya pada saat ini dan seterusnya ya, bukan pada saat ini aja. Ya. Ya, Mbak Natasha ini mulai membiasakan diri untuk mengarsip atau melakukan dokumentasi, apalagi Bu Natasha sudah wajib pembukuan kan? Iya, betul. Itu udah harga mati itu kalau kalian harus melakukan dokumentasi pembukuannya gitu, dokumentasi atas biaya-biaya yang kayak kalian keluarkan gitu. Karena ketika kalian bicara, Pak, saya rugi, datanglah orang pajak, mana buktinya? Wah, buktinya nggak ada, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, tanya ya Pak Abang gue kayak di sana. Nggak mungkin seperti itu, Bu Natasha. Iya, jadi kan saya juga awalnya kan ikhlas gitu, nggak perhitungan saya, masa saya harus. Nah, kalau yang seperti itu, Bu Nat, mungkin yang balas di atas saja nanti, Mbak Nat ya. Kalau misalnya, biarlah yang di atas yang membalas. Iya. Betul Pak. Jadi gitu, Bu Natasha ya. Jadi jangan, untuk orang adminnya nih harus dipertahankan, suruh lebih rajin, lebih teliti, dokumen-dokumen pendukungnya gitu. Jadi jangan asal cerita. Kalau Bapak nggak percaya, lihat aja Instastory saya gitu. Gitu ya. Kalau menarik itu. Ya. Oke. Pendukungnya. Iya, berarti itu tadi terkait dengan biaya-biaya ya, biaya-biaya dan penghasilan mungkin ya, pencatatan biaya dan pencatatan penghasilan dari yang telah didapatkan dan yang telah kita lakukan untuk perusahaan. Nah, berarti kaitannya adalah bagaimana penghasilan tadi yang kita dapatkan, kemudian dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan, ujungnya adalah berapa sih yang harus kita keluarkan untuk bayar pajak? Ya, betul. Benar nggak, Pak? Seperti itu ya mungkin ya? Ya. Nah, mungkin ada beberapa gambaran sih Pak, mungkin masuk kategori tax planning mungkin ya seperti itu ya. Ya, itu mau ranah ke situ, tax planning. Ya. Bagaimana Pak? Sedikit saja kita bahas. Oke. Ya. Jadi tax planning ini mestinya dilakukan oleh setiap kegiatan usaha ya dari awal. Memang kadang-kadang ada yang melakukannya sudah tahu, dia udah belajar pajak dari awal, dia sudah lakukan ya. Contoh kayak memilih kegiatan jenis usaha saya, misalnya contohnya gini, saya pengen punya usaha, tapi saya nggak pengen bayar PPN. Oh ya, itu udah tax planning. Bisa perusahaan yang tidak perlu membayar tax planning. Atau yang kedua, contoh lagi, saya pengen nggak usah hitung-hitung PPh pasal 25 lah, saya pengennya pajak saya final aja. Final itu artinya pajak yang sekali dibayar, sudah dalam satu, perlu diperhitungkan lagi di akhir tahun. Bisa, ada PMK nomor 23 tahun 2018, kegiatan usahanya yang seperti apa. Dan banyak lagi yang mungkin kita bahas itu khusus dalam satu pembahasan. Oke, saya kira juga ini sudah panjang Pak ya. Pembahasan kita pada episode pada kali ini mungkin cukup dulu sampai di sini. Baik. Mungkin episode selanjutnya kita akan bahas mengenai tax planning. Bagaimana mengenai perencanaan pajak itu sendiri pada saat wabah COVID-19 ini. Dan bagaimana penerapannya terhadap tadi mengenai peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dan kita sinkronkan dengan tax planning kita dalam menghadapi tax planning untuk recovery pasca COVID ya. Wah, keren ya. Betul sekali. Oke. Baik, sampai sini dulu pembicaraan kita. Terima kasih banyak kepada narasumber, Pak Albert, Pak Konstan, dan Ibu Natasha. Ya, makasih Mas. Ya, terima kasih sekali lagi untuk waktunya sudah bisa bergabung pada kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dan selalu diberikan kesehatan dalam dalam menjalani hari-hari selama wabah COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih. Salam Ibu. Saya khusus untuk Mbak Natasha, ya berdoa aja Mbak, siapa tahu sebentar lagi keluar khusus untuk
usaha restoran dapat insentif. Iya, ini saya berharapnya mungkin kalau UMKM ya. UMKM. episode selanjutnya kan mau bahas apa tadi perencanaan ya. Tuh, perencanaan. Tolong bahasnya jangan perencanaan yang perusahaan-perusahaan gede aja Pak gitu loh. Kita kan kita butuh gitu sebenarnya. Siap. Kan karena badan kita gede, jadi kita Ada kaitannya ya, Pak ya. Mestinya lebih pikirkan juga untuk Prioritaskan ya. UMKM yang kecil-kecil karena kan sekarang menjamur ya restoran-restoran kecil. Ada UMKM. Tenang Bu, kita akan semangat terus Mbak untuk Natasha. episode selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih waktunya semuanya untuk dan waktunya. informasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi pada episode pada hari ini, yaitu mengenai perencanaan pajak di tengah wabah COVID-19. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak bukan masalah. Bersama Tax Spicy, ketemuan aja dulu.